Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 4, yaitu tentang globalisasi. Indikatornya yaitu menggali isi teks dengan menyajikan hasil penggalian informasi dari teks eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, materi yang pertama yaitu menjelaskan informasi penting teks eksplanasi. Yang pertama, pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa. Selain informasi tentang peristiwa atau gejala alam secara rinci, teks eksplanasi juga dapat berisi penjelasan tentang kejadian atau peristiwa sosial di masyarakat. Tujuan teks eksplanasi adalah untuk memberikan penjelasan secara detail kepada pembaca mengenai proses terbentuknya atau terjadinya sesuatu. Nah, untuk dapat menggali seluruh penjelasan yang disampaikan dalam teks eksplanasi, kita perlu menggali informasi dalam teks eksplanasi. Caranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Kedua, menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. Yang ketiga, menentukan informasi penting dari masing-masing paragraf pada teks. Nah, sekarang kita bahas ya satu persatu. Cara menggali informasi dalam teks eksplanasi yang pertama, yaitu membaca teks dengan seksama. Sekarang kalian coba perhatikan teks eksplanasi pada buku paket kalian halaman 41-42 dengan judul Perkembangan Teknologi Transportasi di Era Globalisasi. Nah, di sini bagian pertama ada 2 paragraf. Kemudian bagian kedua di sini ada 2 paragraf juga, yaitu paragraf 3 dan 4. Kalian bisa baca dan perhatikan di buku paket ya. Jika di video ini kurang jelas, kalian bisa perhatikan di buku paket. Kemudian yang kedua, menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. Sekarang kalian coba perhatikan lagi peta pikiran yang ada di buku paket halaman 42. Nah, di sana ada beberapa pertanyaan yang kita coba bahas satu persatu juga ya. Pertanyaan pertama, apa topik permasalahan yang disampaikan oleh penulis dalam teks tersebut? Jawabannya yaitu perkembangan teknologi transportasi di era globalisasi. Jadi, bacaan tadi memang membahas tentang perkembangan teknologi transportasi di zaman sekarang, di era globalisasi ini. Kemudian yang bagian B, apa manfaat perkembangan teknologi di era globalisasi? Yaitu untuk memudahkan interaksi antar masyarakat di berbagai wilayah di dunia dan agar kegiatan menjadi lebih mudah dan praktis. Pertanyaan bagian C, di mana saja perkembangan teknologi dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat? Nah, di sini sesuai bacaan teks di atas, kita bisa menemukan perkembangan teknologi ini di bidang transportasi. Kemudian yang D, apa saja contoh perkembangan teknologi di bidang transportasi? Nah, contohnya yaitu ini, adanya sepeda motor, mobil, dan pesawat terbang. Jadi, kita bisa akses kemana aja, bisa mudah dan lebih praktis. Bagian E, bagaimana jika teknologi tidak berkembang di era globalisasi? Nah, kita bisa bayangkan ya, jika teknologi kita tidak mengikuti perkembangan globalisasi, pasti kita tidak bisa mengenal masyarakat di daerah lain dan tidak dapat berkomunikasi dengan mereka. Misalnya, orang Cinangka tidak bisa berkomunikasi dengan orang Anyer, atau misalnya kita, orang Indonesia, tidak bisa berkomunikasi dengan orang luar negeri karena kita tidak mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian yang bagian F, apa kesimpulan penulis terhadap topik yang dibahas dalam teks? Oke, yang penulis coba sampaikan yaitu tentang perkembangan teknologi ini merupakan penanda adanya arus globalisasi dan dapat terjadi dalam berbagai kehidupan. Nah, salah satunya ini ada
di bidang transportasi yang membuat aktivitas masyarakat menjadi efektif dan praktis. Oke, cara yang ketiga yaitu menentukan informasi penting dari masing-masing paragraf pada teks. Oke, sekarang kalian coba perhatikan lagi kolom kuis pada buku paket kalian halaman 43. Nah, di sana ada struktur teks eksplanasi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita coba terangkan satu persatu juga ya. Yang pertama di bagian pernyataan umum. Nah, bagian pernyataan umum ini termasuknya yaitu di paragraf 1. Di bagian paragraf 1 ini kita bisa menggali informasi pentingnya atau ide pokoknya. Ide pokoknya itu ini yang digarisbawahi. Kalian bisa ikut garis bawahi juga di buku kalian di bagian perkembangan teknologi menjadi sarana untuk mempercepat dan mempermudah segala aktivitas manusia. Di bagian pernyataan umum ini masih menjelaskan secara umum tentang globalisasi. Nah, ide pokoknya yang digarisbawahi ini. Nah, dari ide pokok tadi kita bisa ambil informasi pentingnya bahwa perkembangan teknologi ini menjadi sarana untuk mempercepat dan mempermudah segala aktivitas manusia. Kemudian di deretan penjelas. Deretan penjelas di sini ada paragraf kedua dan ketiga. Di paragraf 2 dan ketiga ini kita bisa cari informasi pentingnya juga dengan cara menentukan ide pokoknya dulu. Ide pokok di paragraf kedua yaitu di bagian awal tentang sepeda motor, mobil, dan pesawat terbang adalah beberapa contoh penerapan teknologi di era globalisasi. Kemudian paragraf ketiganya juga sama, dia di bagian awal tentang tujuan transportasi ini apa sih? Nah, di sini untuk memudahkan interaksi antar masyarakat di berbagai wilayah di dunia. Nah, dari dua ide pokok ini kita bisa ambil kesimpulan atau ambil informasi pentingnya. Bisa kita tulis bahwa sepeda motor, mobil, dan pesawat terbang adalah beberapa contoh penerapan teknologi di era globalisasi untuk memudahkan interaksi antar masyarakat di berbagai wilayah di dunia. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, bagian kesimpulan di sini ada di paragraf keempat. Di paragraf keempat ini kita juga bisa cari ide pokoknya, yaitu di bagian akhir bahwa kepraktisan dan kemudahan yang kita peroleh itu merupakan wujud atau dampak dari adanya arus globalisasi dalam kehidupan masyarakat. Itu juga bisa kita jadikan informasi pentingnya. Oke, materi dari Ustadzah cukup. Jika ada pertanyaan, silahkan chat Ustadzah atau tulis di kolom komentar ya. Sekian dari Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.